Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 9, kelas AVD Teori I2. Nah, di sini sebelumnya perkenalkan saya Zaki Mutakis Naryadi dengan NIM akhir 075, lalu ada teman saya Rehan Arif dengan NIM akhir 084. Nah, oke, di sini kita mengambil topik yaitu Visualizing Global Energy Transition Using Table AU. Oke, mungkin boleh di next. Jadi, alasan kami memilih topik ini tuh karena adanya isu energi terbarukan dan emisi karbon itu merupakan tantangan global yang relevan dengan keberlanjutan ekonomi dan lingkungan. Nah, jadi di sini untuk latar belakangnya itu eh, adanya kebutuhan yang mendesak untuk beralih ke sumber energi terbarukan karena meningkatnya kekhawatiran terhadap lingkungan dan kebutuhan akan pertumbuhan ekonomi. Lalu sistem perencanaan energi konvensional ini seringkali mengabaikan faktor penting seperti kapasitas energi terbarukan, emisi karbon, dan indikator ekonomi sehingga kurangnya efektif untuk mendukung keputusan strategis dan visualisasi data ini dipandang sebagai solusi untuk menyederhanakan informasi kompleks agar dapat dipahami oleh pemangku kepentingan dan mendorong diskusi berbasis bukti. Nah, di sini tuh tabel AU dipilih karena memiliki UI yang interaktif, fleksibilitas, dan kemampuan analisis visual yang dapat menjembatani antara analisis data dan pemahaman mendalam bagi pengguna dari berbagai latar belakang. Oke, next. Nah, untuk tujuan dari penelitian ini sendiri itu adalah untuk menganalisis tren energi terbarukan dan emisi karbon, lalu mengidentifikasi hubungan antar variabel energi dan ekonomi, serta kami menyajikannya secara visual menggunakan tabel AU. Nah, manfaatnya sendiri itu untuk memberikan wawasan empiris yang dapat digunakan dalam perumusan kebijakan energi dan kesadaran publik akan keberlanjutan. Oke, next. Nah, jadi di sini untuk dataset utama yang kita pakai itu yang pertama adalah Global Data on Sustainable Energy dari tahun 2000 sampai 2020. Nah, sumbernya itu sendiri ada di Kaggle. Nah, ini tuh ada 21 fitur dan 3.649 record yang memuat data-data numerik terkait kapasitas energi terbarukan, koordinat geospasial, tahun, pertumbuhan GDP, dan emisi karbon. Lalu untuk dataset pendukungnya itu ada Modern Renewable Energy Consumption, sumbernya jadi dari Kaggle juga. Nah, ini tuh untuk memberikan rincian konsumsi energi terbarukan modern meliputi energi surya, angin, bioenergi, dan hidropower atau tenaga air. Nah, di sini tuh ada 7 fitur dan 5.610 record. Nah, next. Oke, jadi kita ke metodologi ini untuk teknik visualisasinya sendiri itu yang pertama ada animated line chart. Nah, ini tuh digunakan untuk menampilkan tren perubahan kapasitas energi terbarukan dan emisi karbon dari tahun ke tahun. Lalu yang kedua itu ada animated geospatial map yang menampilkan distribusi spesial emisi karbon dan pertumbuhan ekonomi tiap negara. Nah, yang ketiga itu ada orbit chart. Nah, ini tuh digunakan untuk membandingkan kapasitas energi terbarukan antar benua berdasarkan jenis energi, yaitu ada hidro, surya, angin, dan bioenergi. Oke, next. Nah, mungkin di sini ada kayak teknik visualisasi yang digunakan oleh penulis artikelnya itu. Nah, yang pertama ada color intensity, yaitu menekankan besar kecilnya itu untuk emisi karbon. Nah, itu contohnya di geospasial. Lalu ada marker size, ini untuk membedakan tingkat GDP atau kapasitas energi. Nah, lalu adanya anotasi dan animasi itu untuk menyoroti perubahan tren tahunan. Lalu ada data blending untuk menggabungkan berbagai dataset energi, karena ada dua dataset tersebut. Oke, next. Nah, pertama kita bahas untuk visualisasi yang pertama ini untuk tren energi, perbandingan antara tren energi terbarukan dan emisi karbon pada 10 negara terbesar di dunia. Nah, untuk rentang waktunya sendiri itu dari tahun 2000 dan 2000 sampai 2019. Nah, yang pertama dari datanya tersendiri, dari visualisasi ini sendiri itu terlihat bahwa negara-negara seperti Cina, Brazil, dan Argentina itu
menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan pada energi terbarukan. Nah, Cina sendiri itu memiliki pertumbuhan yang tertinggi di 2,852%. Lalu India dan Kazakhstan ini menunjukkan pertumbuhan energi terbarukan yang moderat. Lalu emisi karbon itu eh, awal peningkatannya itu di tahun 2000-an, lalu mulai menurun setelah tahun 2015, yang menandakan efek-efek kebijakan energi itu berhasil. Nah, lalu Cina mencatat emisi tertinggi itu mencapai di 6.038 kiloton per tahun, lalu diikuti dengan Brazil dan Algeria. Nah, secara umum, peningkatan energi terbarukan ini mulai berdampak positif terhadap pengendalian emisi karbon global. Oke, next. Nah, lalu berikutnya ini ada untuk hubungan GDP dan emisi karbon ini menggunakan geospatial map. Nah, jadi di sini tuh eh, menunjukkan eh, visualisasinya ini menunjukkan GDP per kapita dan emisi karbon di berbagai negara ini dari periode tahun 2000 sampai 2019. Nah, eh, negara dengan GDP tertingginya sendiri itu ada di Tiongkok dan Amerika Serikat. Nah, lalu kita lihat juga seperti Brazil dan Meksiko ini berhasil meningkatkan di GDP tanpa adanya kenaikan emisi karbon yang signifikan. Nah, hal ini itu karena peningkatan porsi energi terbarukan dalam bauran energi nasional. Nah, menunjukkan bahwa hubungan GDP dan emisi karbon tiap negara ini berbeda. Dan negara dengan strategi energi bersih itu dapat memisahkan pertumbuhan ekonomi dari emisi atau decoupling. Oke, next. Nah, lalu berikutnya ini ada orbit chart untuk melihat adanya ketimpangan energi terbarukan antar benua. Nah, untuk visualisasi orbit chart ini sendiri itu ada berdasarkan dari pembangkit energi tenaga surya, angin, air, dan bioenergi. Dan ini bisa dilihat di antar benua. Nah, oke, jadi eh, berdasarkan hasil dari visualisasinya ini, dapat dilihat bahwa Asia dan Eropa ini merupakan benua dengan pengembangan terbesar, terutama di bagian surya dengan angin. Oke, lalu berikutnya untuk Amerika Selatan sendiri itu unggul dalam bioenergi. Lalu Afrika itu terlihat masih cukup tertinggal di semua kategori. Nah, di sini tuh jadi terlihat bahwa memang betul adanya terjadi ketimpangan transisi energi global. Negara-negara berkembang itu menghadapi keterbatasan investasi, infrastruktur, dan akses teknologi energi bersih. Nah, ini sendiri itu juga mendukung hipotesis dari artikelnya itu sendiri bahwa kontribusi energi terbarukan antar benua itu tidak merata dan dipengaruhi kondisi ekonomi serta adanya kebijakan energi. Next. Oke, berikutnya ini kita lihat ada tren global energi terbarukan itu dari 2000 sampai 2019, lalu ada forecast hingga tahun 2023. Nah, visualisasi ini sendiri itu menunjukkan tren kenaikan yang cukup konsisten di energi terbarukan ini uh, dari tahun 2000 sampai 2019 dengan adanya proyeksi hingga tahun 2023. Nah, lalu untuk kapasitas energi terbarukan ini meningkat dari 986 kilowatt per kapita di tahun 2000, lalu di tahun 2018 itu menjadi 1928 kW per kapita. Nah, untuk forecast di tahun 2023 itu diperkirakan mencapai kurang lebih 2.184 kW per kapita adanya menunjukkan pertumbuhan berkelanjutan. Lalu terjadi fluktuasi kecil itu di tahun 2003 sampai 2006. Namun arah trennya itu tetap naik stabil. Oke, next.
Oke, selanjutnya yaitu tren emisi karbon. Nah, bisa dilihat grafik tren global emisi karbon 2000 sampai 2019 dengan forecast hingga 2023. Nah, emisi karbon atau grafik ini itu menunjukkan kenaikan fluktuatif yang tidak stabil tapi cenderung meningkat. Bisa dilihat lonjakan awal di tahun 2001 sampai 2003 itu dia meningkat secara drastis ya. Diikuti kenaikan bertahap hingga puncaknya itu 2015 sekitar kurang lebih 685.846 kiloton karbon dioksida. Lalu setelah 2015 terjadi penurunan dan stabilisasi di sekitar di kisaran 620.000 sampai 645.000 kiloton CO2. Lalu jika kita menggunakan forecast atau memperkirakan itu, dia memperlihatkan kecenderungan stabil, belum ada penurunan signifikan. Jadi fluktuasi 2008 sampai 2012 itu kemungkinan dipengaruhi oleh krisis ekonomi global yang menurunkan aktivitas industri. Terus ada tren korelasi antara kapasitas energi dan tingkat emisi karbon di berbagai negara. Bisa dilihat warna titik itu menunjukkan pertumbuhan ekonomi ya, GDP growth. Hijau itu yang artinya dia pertumbuhan GDP-nya itu di atas rata-rata. Sedangkan menuju ke warna merah itu artinya GDP growth-nya itu di bawah rata-rata. Lalu ukuran titik size-nya itu menunjukkan kontribusi ekonomi terhadap pertumbuhan global. Pola sebaran menunjukkan korelasi negatif lemah. Jadi semakin tinggi energi terbarukan, umumnya semakin rendah emisi karbon. Lalu negara dengan energi terbarukan tinggi dan emisi rendah, contohnya Bhutan, Paraguay, dan Tajikistan, itu artinya mereka berhasil menekan emisi melalui energi bersih. Nah, sedangkan negara dengan emisi tinggi dan energi terbarukan yang rendah, contohnya Kuwait, Ekuatorial Guinea, Tuvalu, itu artinya mereka itu masih bergantung pada bahan bakar fosil. Nah, pertumbuhan ekonomi itu ternyata tidak selalu sejalan dengan kenaikan emisi karbon. Contohnya Bhutan dan Costa Rica bisa dilihat. Itu GDP-nya itu tinggi, tapi ternyata emisinya itu rendah. Jadi bisa diartikan dia itu efektif dalam kebijakan energi bersih. Lalu fakta terakhir itu beberapa negara GDP negatif tapi emisi tinggi itu menandakan inefisiensi energi. Selanjutnya yaitu tren energi terbarukan per benua dari tahun 2000 sampai 2019. Nah, visualisasi stack area chart itu menunjukkan perkembangan energi hidro, surya, angin, dan bioenergi di tiap benua. Lalu kalau kita bahas satu persatu, Asia itu mengalami peningkatan paling signifikan, terutama energi surya dan angin sejak 2010, eh, tentunya didominasi oleh Tiongkok dan India. Sementara itu, Eropa menunjukkan kenaikan stabil sejalan dengan kebijakan dekarbonisasi Uni Eropa. Lalu Afrika mulai tumbuh perlahan, terutama hidro dan surya di sub-Sahara. Amerika Utara dan Selatan stabil dengan kontribusi utama dari hidroenergi. Oseania menunjukkan pertumbuhan moderat pada energi surya. Nah, secara keseluruhan Asia dan Eropa itu menjadi motor utama transisi energi global, sedangkan wilayah lain masih membutuhkan dukungan investasi dan teknologi. Lalu tren emisi karbon per benua. Nah, line chart di gambar ini itu menampilkan tren emisi karbon di 6 benua selama 2000 sampai 2019. Asia itu mencatat peningkatan paling tajam hingga 17.653 juta ton karbon dioksida pada tahun 2019 akibat pertumbuhan industri dan konsumsi energi fosil. Lalu Eropa berhasil menurunkan emisi pasca 2010 yaitu 3.380 juta ton karbon dioksida berkat kebijakan energi bersih. Amerika Utara juga menurun secara bertahap
karena pergeseran ke energi terbarukan, Afrika, Amerika Selatan, dan Oseania naik perlahan dengan kontribusi emisi global yang masih kecil. Nah, hasil itu menunjukkan ketimpangan global. Asia mendominasi kenaikan emisi, sedangkan Eropa dan Amerika Utara menunjukkan keberhasilan transisi energi bersih. Yang selanjutnya itu dashboard tren energi terbarukan dan emisi. Jadi visualisasi yang kita buat tadi kita jadikan satu. Di sini terdapat tiga visualisasi ya. Tujuan dari dibuatnya dashboard tableau ini yaitu untuk menampilkan tren dan hubungan antara energi terbarukan dan emisi karbon secara interaktif. Eh, Gambar ini menggunakan visualisasi garis, warna, dan filter dinamis untuk memudahkan eksplorasi data. Nah, pengguna itu dapat membandingkan data antar negara dan periode waktu 2000 sampai 2019. Fitur seperti highlight, filter by entity, dan forecast lain itu membantu analisis hingga tahun 2023. Nah, visualisasi ini membantu memahami arah transisi energi global dan efektivitas kebijakan lingkungan. Energi terbarukan meningkat, sedangkan emisi karbon cenderung fluktuatif, menunjukkan tantangan dalam eh, menekan polusi. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis visualisasi data menggunakan tableau terhadap tren energi terbarukan dan emisi karbon global periode 2000 sampai 2019, dapat disimpulkan bahwa transisi energi dunia menunjukkan arah positif meskipun belum merata di seluruh kawasan. Nah, kapasitas energi terbarukan meningkat signifikan, terutama di Asia dan Eropa, sebagai pusat inovasi energi bersih. Namun, penurunan emisi karbon global juga belum optimal karena ketergantungan terhadap bahan bakar fosil masih tinggi di beberapa negara industri dan berkembang. Jadi hubungan antara energi terbarukan dan emisi karbon itu menunjukkan korelasi negatif lemah. Sedangkan hubungan GDP dan emisi bervariasi antar negara, di mana negara dengan kebijakan transisi energi kuat seperti contohnya Brazil dan beberapa negara Eropa, itu dia mampu mencapai decoupling atau pertumbuhan ekonomi tanpa peningkatan emisi. Secara keseluruhan, temuan ini itu mendukung hipotesis bahwa energi terbarukan berperan dalam memperlambat laju emisi karbon global. Meski tantangan ketimpangan antar benua dalam hal kapasitas, kebijakan, dan infrastruktur masih lemah menjadi hambatan utama, visualisasi interaktif tableau terbukti efektif dalam menyajikan data kompleks menjadi informasi yang mudah dipahami dan bermanfaat bagi pengambil kebijakan serta masyarakat pada umumnya. Nah, mungkin ya, itu saja yang bisa kami sampaikan. Saya mewakili kelompok. Mohon maaf jika ada terjadi salah kata, ada terjadi salah tulis juga tadi. Mungkin sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.